patung yang tidak bisa berbicara tidak pantas untuk disembah. Beliau harus menerima hukuman dengan dibakar. Kesabaran dan kepasrahannya kepada Allah menjadikan api yang membara itu terasa dingin bagi Nabi Ibrahim, dan ia berhasil keluar dengan selamat. Hal ini dikisahkan dalam surah Al-Anbiya 59 sampai 68. Berkenaan dengan dirinya dan keluarganya, ia juga mendapat cobaan ketika baru dikaruniai putra yaitu Ismail dan Ishak pada usianya yang sudah lanjut. Ibrahim 39, ia diminta untuk menempatkan Ismail dan ibunya di lembah yang tidak ditumbuhi tanaman di dekat Baitullah. Ibrahim 37, ketika Ismail beranjak dewasa dan tumbuh sebagai anak yang cerdas, Ibrahim diperintahkan untuk menyembelihnya. As-Saffat 102. Semua itu dilaksanakannya dengan penuh kesabaran. Nabi Musa dilahirkan dalam suasana yang mencekam karena kebijakan Fir'aun saat itu yang membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan. Atas perintah Allah, ia dihanyutkan ke sungai oleh ibunya sampai akhirnya ia dipungut dan dipelihara oleh keluarga Fir'aun. Ketika Musa menjalankan misi dakwahnya yang menyuruh kepada tauhid, ia berhadapan dengan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. An-Nazi'at 24, Al-Qasas 38. Fir'aun murka dan mengancam Musa dan pengikutnya dengan berbagai ancaman. Musa diancam untuk dipenjarakan bila tidak mempertuhankan Fir'aun. Asy-Syu'ara 29, dan dibunuh. Al-Mu'min 26. Begitu juga kaumnya diancam untuk dibunuh dan wanita-wanita pengikutnya dilecehkan. Al-Mu'min 25. Nabi Musa pun harus menghadapi tindakan bodoh dan aneh dari kaumnya Bani Israel. Antara lain ketika Musa meminta mereka untuk menyembelih sapi sesuai perintah Allah. Mereka enggan dan mencari-cari alasan untuk menghindar, bahkan menganggap itu sebagai main-main. Al-Baqarah 67 sampai 71. Baru beberapa lama ditinggal Musa ke Tur Sina untuk bermunajat kepada Tuhan. Mereka dengan dipimpin oleh Samiri membuat seekor lembu dari perhiasan-perhiasan yang dikumpulkan dan dijadikan sebagai Tuhan yang disembah. Al-Baqarah 51. Demikian pula ketika diperintahkan masuk ke kota suci yang dijanjikan, Baitul Maqdis, mereka enggan dan mempersilahkan Musa dan saudaranya Harun untuk masuk terlebih dahulu menghadapi pasukan kuat yang ada di situ, sementara mereka akan duduk-duduk dulu baru kemudian masuk setelah Musa berhasil memasukinya. Al-Maidah 20 sampai 28. Masih banyak lagi keengganan, kesombongan dan pembangkangan yang dilakukan oleh kaumnya. Semua itu dihadapi Musa dengan penuh kesabaran. Nabi Isa juga diutus kepada Bani Israel. Ia pun menghadapi hal yang sama dengan yang dihadapi Nabi Musa, keras kepala, pembangkangan, pendustaan dan penistaan. Ia alami dari kaumnya, terutama pembesar-pembesar mereka. Mereka menolak dakwah Nabi Isa dan mengatakan sesuatu yang tidak pantas dialamatkan kepadanya dan ibunya. Bahkan tidak segan-segan mereka membuat konspirasi untuk membunuh dan menyalibnya. Kalau tidak karena campur tangan Tuhan dengan mengirimkan orang yang serupa dengan Isa yang kemudian mereka bunuh dan salib. Rencana jahat mereka itu pasti sudah terlaksana. Kisah tersebut dapat dibaca dalam surah An-Nisa 156 sampai 158. Begitulah para nabi dan rasul menghadapi tantangan keras dalam menjalankan misi dakwah, tetapi mereka pantang menyerah, tidak putus asa, tidak panik dan tidak jemu berdakwah sampai akhirnya datang pertolongan dari Allah. Kisah-kisah heroik dan kesabaran para nabi dan rasul
tersebut disajikan oleh Al-Quran di hadapan Rasulullah sebagai bekal baginya dalam berdakwah. Demikian pula kisah-kisah menjadi pelajaran berharga bagi para da'i, penerus pejuang Rasulullah. Penderitaan dan tantangan pasti akan datang, hanya kesabaran dan keyakinan akan pertolongan Allah yang akan membalik itu semua menjadi kesuksesan dan keberuntungan.